Nurudi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikro Teaching 3. Perkenalkan, nama saya Wida Araro dengan NIM D23040024. Angkatan 23, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan mengajar di SDN Poli dengan materi pembelajaran PPKN dan materi yang akan saya bawakan tentang simbol-simbol dan makna dari sila Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih, selamat menonton. Sudah siap mau belajar? Siap! Sebelum dikenalkan kakak dari kampus Universitas Parapat Toli yang ada di Tambun. Perkenalkan, nama kakak Winda Araro, dan sekarang ini kakak sedang mengerjakan tugas kuliah Mikro Teaching 3 untuk mengajar di sekolah adik-adik di kelas 4 ini. Nah, kali ini kakak akan mengajar pelajaran PPKN dengan topik materi mengenal simbol-simbol Pancasila. Siapa di sini hafal Pancasila? Hafal nggak hafal? Atau masih ada yang belum hafal Pancasila di sini? Iya, Pancasila. Dua. Tiga. Empat. Mengenal 5 simbol sila Pancasila, menyebutkan simbol sesuai silanya, dan memahami makna singkat dari setiap simbol. Oke, kita masuk pada materi pertama tentang lambang negara kita. Sebelum itu kakak mau tanya dulu, adik-adik tahu tidak apa lambang negara kita? Garuda Pancasila, betul. Nah, adik-adik, lambang Garuda, kenapa Indonesia menggunakan lambang Garuda Pancasila sebagai simbol kebangsaan negara kita? Karena Garuda itu diibaratkan sebagai burung yang besar, kuat, dan gagah. Maka dari itu Indonesia mengambil burung Garuda sebagai simbol negara kita. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, oh ini tidak ada fokusnya. Kalau ada, kakak kasih tunjuk gambar Garudanya. Nah, coba lihat di sini. Ini gambar Garuda, lihat semuanya? Bisa? Di sana bisa dilihat? Ini? Oke. Ini gambar burung Garuda. Di dada burung Garuda, adik-adik lihat ada perisai? Nah, di dalam dada burung Garuda ini ada perisai. Di dalam perisai itu ada 5 gambar. 5 gambar itu terdiri dari sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Oke. Nah, gambar itu adik-adik yang tadi kakak tunjukkan di dada burung Pancasila adalah simbol Pancasila. Nah, coba adik-adik pernah lihat kan sayapnya burung Garuda itu kan banyak, ya kan? Samping kiri dan juga samping kanannya. Nah, masing-masing ini adik-adik memiliki 17 bulu atau 17 helai, yang berarti
17 Agustus 1945. Yang kakak bilang tadi itu tanggal apa? Tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, di bawah kaki burung Garuda juga terdapat pita yang berwarna putih. Coba adik-adik perhatikan lagi. Di bawahnya ini terdapat pita berwarna putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa tuh artinya? Ya, coba. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, betul. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Nah. Oke, kita masuk pada materinya. Simbol sila pertama Pancasila itu apa? Bintang. Bintang atau bintang emas. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik paham enggak apa makna dari sila pertama Pancasila, yaitu bintang? Nah, kakak akan terangkan. Nah, adik-adik, kenapa sila pertama itu dilambangkan dengan bintang emas? Nah, bintang itu adik-adik diibaratkan sebagai bintang yang bersinar di langit, yang memberi cahaya untuk kita semua. Sama seperti Tuhan kita yang menerangi hidup kita. Nah, di dalam sila ini adik-adik, kita bangsa Indonesia diajarkan untuk selalu berdoa, selalu bersyukur, dan selalu berbuat baik sesama kita. Yang kedua ada apa simbolnya yang kedua? Rantai. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kira-kira ya maknanya? Apa kira-kira maknanya? Nah, maknanya itu adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, kalau biasa ada di dalam buku PPKN ada gambar rantai. Nah, di dalam rantai itu bukan hanya rantai biasa, tetapi terdapat mata rantai yang berukuran besar dan juga mata rantai yang berukuran kecil, tetapi mereka tetap saling bersatu atau saling menyambung. Nah, adik-adik, simbol ini besar atau kecilnya itu mengajarkan kita harus saling menghormati dan juga harus saling membantu satu sama lain. Yang ketiga ada Pohon beringin. Iya betul. Yang ketiga ada pohon beringin. Bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Ini ada nyetekannya kan? Ada. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Nah, coba adik-adik perhatikan gambarnya. Oh ya, di sini juga ada nih. Nah, ini adalah pohon beringin. Adik-adik pernah lihat pohon beringin langsung? Pernah? Bagaimana kira-kira bentuknya itu pohon beringin? Besar, tinggi, pokoknya besar sekali itu pohon beringin dibanding pohon-pohon lain. Nah, adik-adik, mengapa di simbol ketiga Pancasila itu diambil pohon beringin? Karena pohon beringin itu punya akar yang kuat dan juga melambangkan satu kesatuan Indonesia. Nah, adik-adik, ini difilosofikan sebagai Indonesia yang beragam. Beragam Indonesia sama sukunya atau beda? Sukunya sama atau beda Indonesia? Berbeda, mau dari suku, mau dari agama, mau dari ras, kita semua berbeda, tetapi kita semua tetap satu. Nah, adik-adik, dalam sila ketiga ini kita bangsa Indonesia diajarkan untuk selalu hidup rukun dan juga cinta tanah air atau cinta Indonesia kita. Selanjutnya ada keempat apa namanya? Kepala bunyinya. Perwakilan. Nah, kakak mau tanya, ada pernah lihat banteng? Pernah. Lihat langsung ini. Di TV, di HP. Nah, kakak pernah lihat langsung. Nah, adik-adik,
kenapa Indonesia itu mengambil simbol sila keempat yaitu kepala banteng? Karena adik-adik tahu banteng itu adalah hewan sosial yang hidup berkelompok. Nah, adik-adik, banteng ini melambangkan kebiasaan musyawarah bangsa kita dalam mengambil keputusan atau dalam berdiskusi bersama. Yang kelima ada padi dan apa? Padi dan kapas. Bagaimana bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini alat peraganya namanya papan penerapan sila Pancasila. Nah, ini ada 5 kantong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5 kantong ini nanti adik-adik diminta untuk menaruh gambar yang sesuai dengan sila-sila tersebut. Kakak kasih satu contoh. Ini adalah gambarnya. Nah, kakak kasih satu contoh. Ini simbol apa? Bintang terdapat di sila keberapa? Sila ke-1. Sila ke-1 tentang tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kakak suruh pilih adik-adik di antara banyaknya gambar ini, di mana gambar yang sesuai dengan sila pertama atau kantong pertama. Kakak kasih satu contoh. Ini kakak acak ya? Kakak acak. Nah, kita mau cari jawabannya dari kantong pertama yaitu bintang. Bintang itu tentang ketuhanan, artinya beribadah sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Ini kakak dapat ya? Siapa mau bertanya? Oh iya, nggak apa-apa. Ini gambar pertama, ada orang yang sedang melakukan ibadahnya, ya kan? Ini ada orang yang sedang melakukan ibadahnya, ini ada yang sementara sholat, ini ada yang sementara beribadah. Jadi caranya kalau adik-adik sudah dapat, menurut adik-adik, ini nih kak jawabannya, ini bu jawabannya. Oke, kalau adik-adik sudah sangat yakin, silakan ditaruh di dalam kantongnya. Dia ada 3 lembar, lembar 1, lembar 2, dan juga lembar 3. Di lembar pertama adalah instruksi soalnya atau petunjuk soalnya. Dengarkan, karena kamu tidak akan ulang lagi. Di petunjuk pertama dia bilang di sini, sebenarnya ini adik-adik disuruh gunting, tapi karena di sini tidak ada gunting, kakak juga tidak bawa gunting banyak dengan jumlah adik-adik yang banyak. Jadi caranya adalah nanti adik-adik isi jawabannya di lembar kedua. Di lembar kedua gambarnya seperti ini, tabel. Perhatikan semua, lihat. Nah, di lembar kedua seperti tabel. Di tabel pertama dia ada lambang sila Pancasila. Lambang sila Pancasila pertama apa? Bintang. Oke. Bolehkah adik-adik nanti, karena gambarnya yang ketiga sebenarnya harus ada gunting, cuma karena nggak ada gunting. Jadi adik-adik tulis saja yang pertama bintang. Mengerti? Tidak perlu digambar, lama sekali itu. Nah, jadi pertama adik-adik tulis bintang, dan yang kedua pilihannya makna sila Pancasila. Maknanya ada di belakangnya. Adik-adik tinggal pilih yang menurut adik-adik benar. Ini kelompok 4, karena ini sendiri kak, boleh kak diambil teman-teman kami juga? Boleh. Berarti hanya ada 4 kelompok saja. Jangan lupa di sini tulis kelas berapa. Itu kelompok 4 kamu tadi. Di situ kelas, ini kelompok berapa ini aku tanya. Di situ ada berapa tabelnya? Total. Oke, terima kasih adik-adik kelas 4 sudah sangat antusias dalam pembelajarannya kakak kali ini. Kakak sangat senang sekali. Ini sudah kedua kali kakak turun di kelas 4. Kakak sangat puas dengan adik-adik semua, adik-adik pintar, cerdas, hebat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.